kondisi ekonomi, makroekonomi Indonesia sendiri secara overview dari perspektif Anda setelah 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjalan seperti apa? Silakan Pak Asmo. Oke, baik Mbak Dina. Saya paling tidak akan memaparkan 5 poin ya pencapaian dari pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Karena ada banyak, nanti akan panjang. Tapi kalau kita ambil dari 5 poin utama, paling tidak pencapaian pemerintahan dalam 1 tahun terakhir ini, yang pertama tadi persis seperti yang digambarkan oleh Pak Presiden, bahwa kalau kita lihat Indonesia masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di rata-rata sampai dengan di kuartal 2 yang kemarin di kisaran 5%, 4,99% ya to be exact-nya. Tentu saja pertumbuhan ekonomi 5% ini dicapai tidak dengan mudah di tengah tadi yang Pak Presiden sampaikan, konflik geopolitik dan juga instability dalam global financial situation saat ini. Yang kedua adalah yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa Indonesia tetap mampu menjaga tingkat inflasi yang memang relatif selalu berada di dalam range target Bank Indonesia. Ya. Tingkat inflasi yang ada saat ini memberikan 2 hal. Yang pertama adalah tetap menjaga living cost, ya, biaya hidup masyarakat di Indonesia, terutama kalau kita lihat yang perlu dijaga juga inflasi di tingkat pangan. Ya. Yang kedua juga tetap memberikan insentif bagi dunia usaha, karena kalau inflasinya terlalu rendah juga, misalnya ke arah misalnya di bawah 1%, tentu saja buat dunia usaha tidak ada insentif kemudian untuk memproduksi, karena nanti akan lebih baik nanti menunggu aja ketika mulai ada demand lagi, gitu ya. Yang ketiga tentu saja ada stabilitas di sektor keuangan yang masih dapat kita jaga, walaupun tekanan luar biasa di tahun 2025 ini, Mbak Dina. Jadi bahkan kalau kita bandingkan dengan 2024, 2025 ini bagi saya pribadi ini adalah the new 2024 with Donald Trump di situ, dari sisi globalnya. Sepakat. 2024 sudah sangat volatile, 2025 kita menghadapi tahun pertama Pak Prabowo tidak mudah, karena kalau kita ingat tahun pertama Pak Presiden Jokowi belum ada Presiden Donald Trump waktu itu. Dan volatilitas kalau Mbak Dina lihat ya di 3 indikator ya, situasi di global currency, global equity dan juga bonds market itu jauh lebih volatile di Trump 2.0 ini. Jadi stabilitas di sektor keuangan ini tentu saja kinerja yang hebat dari para otoritas ya, otoritas fiskal, otoritas moneter dan juga perbankan ya. Yang keempat tentu saja yang menarik ya. Ini kalau kita lihat dari gambaran indikator ketimpangan ekonomi, ini Gini coefficient di tahun ini relatif menurun ya di 0,3. Jadi mestinya kalau kita bisa jaga, ini yang kemudian bisa menurunkan ketimpangan ya ke depannya. Dan last but not least kalau kita lihat yang kelima, tercapainya berbagai kesepakatan dagang ya dan juga investasi dunia. Ada EU-CEPA misalnya yang besar ya. Walaupun memang baru diimplementasikan misalnya di tahun 2027 nanti, tapi ini sudah membuka suatu jalan ya untuk kemudian bagi kita mendiversifikasi ekspor, tujuan ekspor, dan juga kemudian bisa meningkatkan ekspor kita ke depan ya di tengah tadi tantangan tarif Trump ya. Bahkan juga kemudian kita juga mendekati negara-negara di benua Afrika yang sebenarnya kita punya ruang untuk meningkatkan produk-produk dari UMKM kita untuk didorong untuk diekspor ke sana. Gitu. Jadi dari sisi ini memang kita patut bersyukur bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini mampu mendeliver berbagai indikator utama makroekonomi kita. Namun memang ada tantangannya, ya. Tantangannya tentu saja yang pertama adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih struktural. Jadi kalau kita lihat dari by sektor, ya berdasarkan sektor, kita lihat dalam 3 tahun terakhir, ya memang ini kita ambil rata-rata dalam 3 tahun terakhir, di mana pertumbuhan sektor unggulan yang berkontribusi besar bagi PDB, yaitu sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, tumbuhnya masih rata-rata di 2%. Jadi dalam sektor-sektor di dalam PDB, pertanian ini masih tumbuh relatif rendah. Jadi saya memahami betul bagaimana kemudian inisiatif Pak Presiden untuk mendorong sektor ini agar kita bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Jadi kisaran 2,2% misalnya, kalau kita bisa 2 kali lipatkan pertumbuhannya, ini tentu saja akan mendorong
pertumbuhan ekonomi secara struktural lebih baik lagi ke depannya, dan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja. Ya, yang kedua juga industri manufaktur. Saya rasa perlu kemudian dipikirkan touch yang lebih konsisten dan spesifik untuk mendorong industri manufaktur. Yang kedua adalah kalau kita lihat selain inflasi yang perlu dijaga adalah kemudian bagaimana menciptakan ritme yang sama dalam hal mendorong investasi yang masuk. Jangan lupa bahwa selain 50-55% ya kontribusi sektor pengeluaran rumah tangga, ya ada juga kemudian pengeluaran investasi. Jadi kita butuh investasi yang cukup besar, ya karena kontribusinya sekitar 30%. Nah ini perlu kemudian bukan hanya gerakan dari pemerintah pusat saja, perlu kemudian menggandeng juga pemerintah daerah. Ya kalau di inflasi kita punya yang namanya TPID. Ya, untuk di inflasi, kalau di investasi bagaimana kemudian kita juga bisa mendorong dengan jenderalnya misalnya dari Kementerian Kementerian Dalam Negeri misalnya, ya yaitu TPID, tim pendorong investasi daerah. Jadi semua kepala daerah dan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat itu juga kemudian bisa saling bersaing untuk mengundang foreign investors, direct investors, karena kita membutuhkan direct investment yang luar biasa besar karena kita negara yang masih menghadapi tantangan saving investment gap yang cukup besar. Last but not least, saya rasa dalam hal segmen ya kita lihat bagaimana mendorong dan memulihkan kembali kelas menengah di Indonesia. Kalau kita lihat bagaimana kita bandingkan antara tahun 2019 dan 2024 terjadi penurunan porsi kelas menengah ya di Indonesia sendiri. Kalau kita bisa kemudian mengembalikan dengan penciptaan lapangan kerja dan juga kemudian bisa dengan insentif buat kelas menengah, saya rasa ini juga akan mengembalikan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi dan investasi ke pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih baik lagi ke depannya.